Pertempuran Migdol pada tahun 601 sebelum Masehi adalah konfrontasi militer yang terjadi antara Kekaisaran Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II dan Mesir di bawah Firaun Neko. Kedua Migdol adalah sebuah benteng Mesir di dekat perbatasan timur yang berfungsi sebagai titik strategis untuk melindungi Mesir dari invasi asing, terutama dari wilayah timur dekat. Pada saat itu, Nebukadnezar sedang memperluas wilayah kekuasaannya setelah keberhasilan dalam menaklukkan Kekaisaran Asyur. Ia ingin menegaskan kendali Babilonia atas Levan dan menghadapi ancaman dari Mesir, yang masih menjadi kekuatan signifikan di wilayah tersebut. Mesir di bawah Necho kedua merupakan sekutu penting bagi negara-negara di Levan yang ingin melawan dominasi Babilonia. Namun, pertempuran tersebut tidak menghasilkan kemenangan yang jelas bagi salah satu pihak. Mesir mampu mempertahankan posisinya, dan Babilonia tidak bisa mendapatkan kemenangan yang menentukan. Kekuatan Babilonia dilaporkan mengalami kerugian signifikan yang memaksa Nebukadnezar untuk mundur dan menghentikan upayanya menaklukkan Mesir secara langsung pada saat itu. Hasil dari pertempuran ini menyebabkan stabilitas sementara di wilayah tersebut, dengan Mesir tetap menjadi pemain penting di Levan, meskipun dominasi Babilonia pada akhirnya tetap kuat di kawasan itu setelah serangkaian kampanye militer di tahun-tahun berikutnya. Pertempuran Migdol pada tahun 601 sebelum Masehi merupakan bagian dari rangkaian konflik yang lebih besar antara Babilonia dan Mesir selama periode pasca kejatuhan Kekaisaran Asyur. Latar belakang terjadinya perang ini berakar pada dinamika geopolitik di wilayah timur dekat kuno, terutama menyangkut ambisi ekspansionis Babilonia dan upaya Mesir untuk mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut. Sebelum konflik Babilonia dan Mesir, Kekaisaran Asyur merupakan kekuatan dominan di timur dekat selama berabad-abad. Namun, kekaisaran ini mulai runtuh pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Babilonia di bawah Raja Nabopolassar dan sekutunya, Media, berhasil menghancurkan ibu kota Asyur, Niniwe, pada tahun 612 sebelum Masehi. Kekalahan ini membuka jalan bagi Nebukadnezar II, putra Nabopolassar, untuk memperluas pengaruh Babilonia lebih jauh ke wilayah yang sebelumnya dikuasai Asyur, termasuk Levan, Suriah, Lebanon, Israel, dan Palestina. Mesir yang dipimpin oleh Firaun Neko kedua sebelumnya adalah sekutu Asyur dalam menghadapi ancaman Babilonia dan Media. Setelah jatuhnya Asyur, Mesir berusaha mengambil peran sebagai kekuatan besar di wilayah Levan untuk melindungi kepentingannya dan menghalangi pengaruh Babilonia. Setelah naik takhta pada 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar II melanjutkan kebijakan ekspansionis ayahnya. Kemenangannya dalam pertempuran Karkemish pada tahun 605 sebelum Masehi, di mana dia berhasil mengalahkan pasukan Mesir, membuat Babilonia menjadi kekuatan dominan di Levan. Namun, Mesir masih memiliki pengaruh dan sekutu di kawasan tersebut, terutama di Yehuda dan wilayah Palestina. Nebukadnezar ingin memastikan bahwa Mesir tidak akan menjadi ancaman bagi kontrol Babilonia di Levan. Oleh karena itu, dia mengarahkan perhatian militernya ke Mesir untuk mengurangi kekuatan mereka dan memperluas wilayah kekuasaannya. Mesir di bawah Necho kedua tidak mau menyerah pada dominasi Babilonia. Mereka terus mendorong pemberontakan di wilayah yang baru saja dikuasai Babilonia, termasuk Yehuda. Kehadiran Mesir di wilayah perbatasan timur mereka, seperti Migdol, menunjukkan bahwa Mesir masih berupaya untuk menantang Babilonia. Nebukadnezar yang sudah berhasil menegaskan dominasinya di sebagian besar Levan ingin memukul mundur Mesir dari kawasan tersebut. Dalam konteks inilah pertempuran di Migdol terjadi. Migdol yang berada di dekat perbatasan timur Mesir menjadi titik penting dalam kampanye Nebukadnezar untuk memperluas wilayahnya ke Mesir.
Nebukadnezar berharap bahwa dengan menyerang Mesir, dia bisa melemahkan pengaruh Mesir di Levant dan menjadikan Babilonia sebagai satu-satunya kekuatan besar di Timur Dekat. Mesir, yang merupakan negara kuat dengan sumber daya melimpah, dianggap sebagai ancaman potensial bagi stabilitas Kekaisaran Babilonia. Dengan menghancurkan atau melemahkan Mesir, Nebukadnezar akan memperkuat cengkeraman Babilonia di wilayah yang luas. Namun, meskipun Babilonia berhasil dalam banyak kampanye sebelumnya, pertempuran di Migdol tidak memberikan kemenangan yang jelas bagi Nebukadnezar. Pertempuran ini mengakibatkan kerugian besar di kedua belah pihak, dan Nebukadnezar akhirnya terpaksa mundur ke Babilonia untuk memperkuat pasukannya. Nebukadnezar kedua, Raja Babilonia yang paling terkenal, menggelar sejumlah kampanye militer besar untuk memperkuat dan memperluas kekaisarannya, dan salah satu musuh utama dalam ambisinya adalah Mesir. Konflik antara Babilonia dan Mesir mencakup periode yang panjang, melibatkan serangkaian pertempuran dan intrik geopolitik di Timur Dekat kuno, terutama di wilayah Levant, sekarang termasuk Suriah, Lebanon, Israel, dan Palestina. Berikut adalah gambaran sejarah panjang peperangan antara Nebukadnezar II dan bangsa Mesir. Pada masa Nebukadnezar II, Babilonia menggantikan Kekaisaran Asyur sebagai kekuatan utama di Timur Dekat setelah kehancuran Asyur pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Mesir, di bawah pemerintahan Firaun Neko II, sebelumnya adalah sekutu penting Asyur dalam upaya melawan Babilonia. Setelah kejatuhan Asyur, Mesir berusaha mempertahankan pengaruhnya di Levant, terutama di Yehuda dan wilayah Palestina, yang juga menjadi sasaran ekspansi Babilonia. Konflik besar pertama antara Babilonia dan Mesir terjadi dalam pertempuran Karkemish pada tahun 605 sebelum Masehi. Setelah mengalahkan Asyur, Nebukadnezar memimpin pasukan Babilonia melawan Mesir yang dipimpin oleh Necho II di kota Karkemish di perbatasan Turki modern dan Suriah. Babilonia memenangkan pertempuran ini secara telak, menghancurkan pasukan Mesir dan sekutunya. Kemenangan di Karkemish memungkinkan Nebukadnezar untuk menguasai seluruh Levant dan mengurangi pengaruh Mesir di kawasan itu. Kekalahan ini memaksa Mesir untuk mundur ke perbatasan mereka sendiri, dan Nebukadnezar menegaskan dominasi Babilonia atas wilayah Palestina dan Yehuda. Yehuda, kerajaan kecil yang berbatasan dengan Mesir, berulang kali memberontak melawan Babilonia karena mengandalkan dukungan Mesir. Pada tahun 597 sebelum Masehi, setelah pemberontakan di Yehuda, Nebukadnezar mengepung Yerusalem dan membawa Raja Yoyakhin beserta bangsawan Yehuda ke Babilonia dalam peplomom. Pembuangan Babilonia pertama. Namun Mesir terus mendorong pemberontakan di Yehuda sehingga menyebabkan Nebukadnezar kembali pada tahun 589 sebelum Masehi untuk mengepung Yerusalem sekali lagi. Mesir mencoba membantu Yehuda tetapi gagal pada tahun 586. Sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Babilonia dan bait suci di kota itu dihancurkan. Ini menandai berakhirnya kerajaan Yehuda sebagai negara merdeka dan populasi Yahudi diasingkan ke Babilonia. Setelah Karkemish, salah satu pertempuran besar yang melibatkan Nebukadnezar dan Mesir terjadi di dekat perbatasan timur Mesir, di Migdol pada tahun 601 sebelum Masehi. Pertempuran ini berakhir tanpa pemenang yang jelas. Mesir berhasil bertahan, tetapi Babilonia mengalami kerugian besar dan harus mundur. Nebukadnezar tidak berhasil menaklukkan Mesir secara langsung, tetapi konflik ini mencerminkan tekadnya untuk mengurangi pengaruh Mesir di wilayah itu. Setelah Necho II meninggal, Firaun Apris menggantikan posisinya. Mesir terus menghadapi tekanan dari Babilonia selama pemerintahan Apris. Nebukadnezar tetap berupaya memperkuat dominasinya di wilayah itu, meskipun Mesir tetap tidak jatuh sepenuhnya di bawah kendali Babilonia. Setelah tahun 601 sebelum Masehi,
Mesir dan Babilonia lebih sering terlibat dalam konflik perang yang lebih bersifat defensif atau berupa diplomasi. Meskipun Nebukadnezar tidak pernah benar-benar berhasil menaklukkan Mesir secara penuh, dia berhasil membatasi pengaruh Mesir di Levan. Dengan jatuhnya Yerusalem dan dominasi Babilonia atas wilayah itu, Mesir kehilangan kekuasaannya di Palestina dan Suriah. Nebukadnezar meninggal pada tahun 562 sebelum Masehi setelah memerintah selama 43 tahun. Pada saat kematiannya, Babilonia adalah kekaisaran terkuat di wilayah tersebut, tetapi Mesir tetap bertahan sebagai negara yang merdeka hingga penaklukan Persia pada 525 sebelum Masehi. Kesimpulannya, latar belakang utama dari pertempuran Migdol adalah persaingan antara Babilonia dan Mesir untuk menguasai Levan setelah runtuhnya kekaisaran Asyur, Nebukadnezar. Kedua, dengan ambisi untuk memperluas kekaisarannya, ingin melemahkan Mesir yang masih menjadi ancaman bagi dominasi Babilonia di kawasan tersebut. Mesir, di sisi lain, ingin mempertahankan pengaruhnya di wilayah timur dekat dan mencegah Babilonia menguasai sepenuhnya Levan. Pertempuran Migdol adalah bagian dari konflik yang lebih luas ini, meskipun akhirnya tidak menghasilkan perubahan besar dalam kekuasaan di wilayah tersebut.